Istri yang ditinggalkan saat sedang sakit, suami malah selingkuh. Ketika tubuhku mulai goyah. Namaku Naila. Aku terbiasa mengurus semuanya di rumah, memasak, mencuci, bekerja dari rumah sebagai penjahit sementara Arman. Suamiku sibuk dengan pekerjaannya. Tapi beberapa minggu terakhir, tubuhku mulai berbeda. Kepala sering berdenyut, demam muncul tiba-tiba. Dan lututku lemas seolah tidak kuat menahan berat badan sendiri. Halo teman-teman semua. Sebelum cerita mulai, boleh dong tulis di kolom komentar kalian nonton dari daerah mana. Aku pengen tahu. Dan seperti biasa, bantu juga channel ini agar supaya semakin berkembang ya. Cukup dengan klik like, tinggalkan komentar. Lanjut ke cerita. Aku pikir hanya kelelahan. Tapi semakin hari, gejalanya makin parah. Untuk bangun dari tempat tidur, aku harus berpegangan pada tepi lemari. Nafasku pendek, dengkul bergetar. Setiap malam Arman pulang larut, wajahnya seperti orang yang tak mau diganggu. Bang, besok kita ke dokter ya. Badanku aneh banget, kataku pelan. Ia bahkan tidak menoleh. Besok ayah. Aku capek. Besok berganti besok dan besoknya lagi. Sampai aku sadar. Aku seperti tak dianggap lagi. Arman semakin jauh, sementara sakitku semakin parah. Pagi itu badanku menggigil sampai menggertakkan gigi. Aku memaksa mandi agar lebih segar, tapi kepalaku berputar. Dunia seperti bergoyang. Saat aku keluar dari kamar mandi, hampir saja aku jatuh tersungkur. Bang, tolong antar aku ke dokter. Aku takut, pintaku dengan suara serak. Arman sudah berdiri di depan cermin. Memakai parfum yang dulu hanya dia pakai saat kami punya acara penting. Parfumnya menyengat, tapi bukan membuatku nyaman melainkan menyakitkan. Karena aku tahu, ia berdandan bukan untukku. Nih, aku ada urusan penting. Klien besar. Kamu istirahat aja. Begitu saja. Tanpa menatapku. Aku memandangi punggungnya yang menjauh, dingin dan asing. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa sendirian meski masih punya suami. Pesan rahasia yang menghancurkan segalanya. Arman pergi tergesa-gesa. Aku ingin kembali ke kamar, tapi tiba-tiba ponselnya bergetar di meja. Ia lupa membawa. Ada pesan masuk. Layarnya menyala dengan jelas. Sayang, aku tunggu di hotel kamar biasa. Jangan lama. Rania. Aku terdiam. Tanganku gemetar ketika membuka ponsel itu. Percakapan mereka terbuka tanpa kunci. Seolah-olah Tuhan memang ingin aku melihat semuanya. Ada foto mereka makan malam berdua. Foto selfie Rania dengan bibir dimonyongkan di bahu Arman. Pesan bertuliskan, aku kangen kamu, Man, istrimu nggak curiga kan? Dadaku seperti diremas keras. Nafasku hilang. Di saat aku hampir tidak bisa berdiri. Suamiku justru sibuk bertemu wanita lain. Di hari aku butuhnya untuk memegang tanganku. Ia memeluk perempuan lain. Aku menutup mulutku agar tidak menangis keras. Tapi air mata jatuh begitu saja, seperti air yang akhirnya pecah dari bendungan. Hatiku hancur. Bukan pecah. Hancur jadi serpihan. Aku pingsan dan bukan suamiku yang menolong. Aku ingin bangkit, pergi entah kemana. Tapi tubuhku lemah. Aku melangkah menuju kamar, tapi dunia mendadak berputar. Dingin merayap dari ujung kaki sampai ke tulang belakang. Enggak, jangan sekarang. Gemamku. Tapi semuanya terlambat. Pandangan menggelap. Kepalaku terasa berat. Dan aku jatuh keras di lantai ruang tamu. Aku tidak tahu berapa lama aku tidak sadarkan diri. Ketika aku membuka mata, suara seseorang terdengar panik.
Naila, astagfirullah. Nei, kamu kenapa? Itu Tante Mirna, tetangga yang sudah seperti keluarga. Ia menjatuhkan plastik belanjaannya dan langsung menepuk-nepuk pipiku. Kamu dingin banget, Nak. Ya Allah, kamu pingsan dari tadi. Aku ingin bicara, tapi lidahku kaku. Hanya air mata yang turun tanpa suara. Tante Mirna menangis sambil menelpon ambulans. Armin mana? Kok kamu sendirian begini? Aku hanya bisa memejam. Armin, tidak datang. Tidak menelpon. Tidak mencari. Tidak peduli. Dialah suamiku. Tapi di saat seperti ini, aku tetap sendirian. Di rumah sakit, semua kebenaran terkuak. Tubuhku terasa berat ketika sadar. Bau antiseptik rumah sakit menusuk hidungku. Di samping ranjang, Tante Mirna duduk dengan mata sembab seolah baru menangis berjam-jam. Dokter Dimas masuk sambil memeriksa hasil lab. Naila, kamu mengalami anemia berat dan kelelahan ekstrem. Ditambah stres tinggi. Kalau terlambat sedikit, kamu bisa pingsan lebih lama, ujarnya lembut. Aku menendak. Tepat saat dokter keluar, Tante Mirna menghela napas panjang lalu meraih ponselnya. Nei, kamu harus lihat ini, katanya perlahan. Ia membuka chat lain yang ia temukan dari ponsel. Arman screenshot yang dikirim seseorang. Chat penuh janji manis Arman kepada Rania foto mereka makan malam. Berpelukan check-in di hotel berkelis saat Arman mengaku lembur. Tubuhku bergetar. Kenapa dia tega? Tan, saat aku sakit begini. Suaraku pecah. Tante Mirna memelukku erat. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Kamu berharga, Nak. Dan di ranjang rumah sakit itu, aku merasakan hatiku hancur bukan hanya karena perselingkuhan, tapi karena aku akhirnya sadar aku mencintai seseorang yang tidak pernah menempatkanku di hatinya. Aku berjanji bangkit, bukan untuk Arman tapi untuk diriku. Setelah 3 hari dirawat, aku pulang ke rumah dengan tubuh lebih kuat tapi dengan hati yang sudah berubah. Rumah itu terasa asing, dingin, seperti tidak pernah ada cinta di dalamnya. Aku melangkah ke kamar, membuka lemari, dan mengemasi barang-barangku. Bukan dengan tangis, tapi dengan ketenangan yang baru pertama kali terasa. Aku sudah cukup tersakiti, bisikku pada diri sendiri. Aku menuliskan 1 kalimat di secari kertas, lalu meletakkannya di meja makan. Kemudian aku melangkah keluar dari rumah itu. Keluar dari Arman. Keluar dari semua luka yang selama ini kutahan. Untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Arman pulang ke rumah kosong. Pukul 23.4. Arman masuk rumah sambil masih mengenakan parfum mahalnya. Ia menyalakan lampu ruang tamu. Dan seketika berhenti. Rama hening. Tidak ada sandal Naila, tidak ada aroma masakan hangat. Tidak ada suara lembut yang menyapanya. Ayah, Naila. Panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia berlari ke kamar, pintunya terbuka. Lemari sebelah kanan setengah kosong. Laci rapi tapi kosong. Meja rias kosong. Arman mulai panik. Naila, kamu di mana? Ia menemukan secari kertas di meja makan. Aku pergi. Jangan cari aku. Tangannya bergetar membaca tulisan itu. Untuk pertama kalinya, Arman merasakan ketakutan yang selama ini tidak pernah ia bayangkan ketakutan. Kehilangan seseorang yang selama ini ia abaikan. Naila, jangan. Tapi sudah terlambat. Rania mulai menunjukkan wajah aslinya. Arman buru-buru pergi ke apartemen Rania, berharap mendapat pelarian seperti biasanya. Namun saat pintu dibuka, Rania hanya memandangnya dengan ekspresi jijik yang jelas. Kenapa mukamu kusut gitu?
Istrimu kabur ya? Katanya sambil tersenyum sinis. Arman terkejut. Rania, tolong. Aku butuh kamu. Rania tertawa kecil, lalu memainkan rambutnya. Butuh aku, Arman. Kita ini cuma main. Dari dulu aku nggak pernah mau hubungan serius sama kamu. Arman mematung. Kau beleng. Kamu sayang sama aku. Oh, itu? Rania mengangkat bahu. Itu cuma biar kamu mau traktir, mau datang setiap aku butuh. Kamu baper sendiri. Kata-kata itu menusuk lebih keras dari apapun yang pernah ia rasakan. Rania menambahkan, dan sekarang kamu nggak menarik lagi. Yang menarik itu laki-laki yang sibuk, sukses, dan dicari istri. Bukan yang ditinggal pergi. Pintu apartemen ditutup di depan wajahnya. Arman berdiri kaku di lorong. Sendirian untuk pertama kalinya merasakan seluruh yang ia. Pilih menghancurkan hidupnya sendiri. Arman mencari Naila, tapi dunia tidak lagi berpihak padanya. Setelah diusir halus oleh Rania, Arman menyetir tanpa arah. Pikirannya kacau. Untuk pertama kalinya ia merasa Banner kehilangan. Ia menelepon Naila berkali-kali, semua tak terjawab. Mengirim pesan semua hanya centang satu. Menghubungi keluarga Naila tidak ada yang mau bicara dengannya. Tante Mirna bahkan menolak keras saat Arman datang ke rumahnya. Arman, kamu sadar nggak apa yang sudah kamu lakukan? Aku salah, Ten. Salah, kamu tega ninggalin istrimu pingsan sendirian. Kamu sibuk dengan selingkuhanmu saat Naila hampir kehilangan nyawa. Arman menunduk. Saya cuma ingin minta maaf. Tante Mirna menatapnya tajam. Dia sudah tidak di sini. Dan saya tidak akan memberitahu kamu di mana dia. Pintu rumah ditutup. Arman berdiri di luar. Kehilangan arah seperti seseorang yang akhirnya menyesal saat semuanya sudah runtuh. Malam itu Arman menangis. Benar-benar menangis. Bukan karena cinta kepada Naila, tapi karena ia sadar ia telah kehilangan orang yang paling sabar, paling tulus, dan paling mencintainya. Dan orang seperti Naila tidak akan datang dua kali. Naila memulai hidup baru dan dunia membuka jalan baginya. Sementara Arman terjebak dalam penyesalan, Naila memulai hari yang berbeda. Ia tinggal sementara di rumah Tante Mirna, menjalani pengobatan dengan disiplin. Tubuhnya membaik. Wajahnya mulai segar. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hidup tidak lagi berat. Dokter Dimas yang selama ini menanganinya sering memeriksa perkembangannya. Tidak hanya sebagai dokter, tapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli. Bagaimana tidurmu, Naila? Lebih baik, Dok. Terima kasih sudah membantu saya. Aku cuma melakukan tugasku, tapi kamu tahu kamu pantas diperlakukan jauh lebih baik daripada itu, kan? Naila tersenyum kecil. Ada kehangatan yang ia rasa sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari Arman. Beberapa minggu berlalu. Naila mulai bekerja di sebuah perusahaan baru yang direkomendasikan teman. Tante Mirna. Ia cepat beradaptasi, disukai rekan kerja, dan mulai menemukan kekuatan dirinya. Hidup mulai masuk akal. Hidup mulai terasa cerah. Tanpa Arman. Sementara itu, Arman semakin terpuruk. Pekerjaan berantakan. Rania menghilang. Dan rumah yang dulu penuh Naila kini terasa seperti penjara kesepian. Karena kadang, karma datang bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya berharga.